Perjalanan Shirley Laos ke kursi gubernur penuh dengan lika-liku dramatis. Awalnya, suaminya, Benny Laos, adalah bakal calon gubernur Maluku Utara untuk Pilkada 2024. Namun takdir berkata lain. Benny meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan speedboat pada tahun 2024. Atas dasar solidaritas dan untuk meneruskan perjuangan almarhum suami, Shirley kemudian ditunjuk untuk maju dalam kontestasi Pilkada 2024. Shirley resmi terpilih sebagai Gubernur Maluku Utara periode 2025 sampai 2030. Pemerintahannya mengusung visi Maluku Utara yang berdaya, sejahtera, dan inklusif, dengan fokus pada penguatan ekonomi pesisir, pemberdayaan perempuan, pertanian berkelanjutan, serta digitalisasi layanan publik. Dari seorang ibu rumah tangga yang selama ini setia mendampingi perjuangan suami, Shirley kemudian berdiri di garis depan, melanjutkan cita-cita dan harapan untuk membangun Maluku Utara. Dengan keteguhan hati, kerja nyata, dan kepedulian kepada rakyat, ia berhasil menjadi gubernur perempuan pertama di Maluku Utara dan membuktikan bahwa perempuan juga mampu memimpin dengan hati, keberanian, dan ketulusan. Inilah kisah seorang perempuan yang memilih bangkit ketika hidup memberinya alasan untuk menyerah. Tamu saya kali ini luar biasa ya. Saya nyebutnya apa ya? Cleopatra dari timur kali. Ibu Shirley Tjuanda Laos sudah hadir ke studio saya. Terima kasih dong. Wah, ngebuknya so banget. Ibu ngetop banget sekarang ya? Enggak. Apalagi sejak ke lembur-lembur apa tuh. Wah, jadi viral Bu ya. Itu menjanjian Bu, baju putih ada hitam-hitamnya gitu. Enggak sih, emang kebetulan hari itu lagi pengen pakai putih. Iya. Udah tahu di sana pakai putih melulu ya? Udah tahu juga di sana pakai putih. Jadi ada apa ya? Biar matching. Resonansi, biar matching. Oke Bu, jadi ini saya bukan apa-apa ya. Ini saya bertemu kedua kali. Pertama kali saya ketemu ya dalam rangka apa? Saya minta dukungan Ibu untuk memproduksi putra kelahiran Tidore yang menjadi seorang yang membuat Indonesia itu mesti ada di peta dunia karena menjadi piling bumi pertama, bukan Magellan. Saya terangin, tiba-tiba ada satu perempuan cantik berani membantah saya. Wah, saya kaget gitu. Ibu Gubernur Maluku Utara. Wah, Siap salah. Enggak salah itu. Saya kagum malah Bu. Biasanya, sorry ya Bu ya, saya mohon maaf. Orang itu ya, laki-laki terutama, termasuk saya itu suka underestimate dengan wanita cantik tuh. Ya, apalagi Ibu kan mohon maaf ya, sejarahnya menggantikan Pak Benny gitu ya. Mungkin menangnya gitu karena simpati. Ternyata, wih begitu on position luar biasa. Berapa ekonomi growth Maluku Utara? Kuartal 1 2025 ini pertumbuhan ekonominya 34,6%. 34,6 atau 34,58% ya? Iya, tertinggi di Indonesia. Tertinggi di Indonesia. Indonesia itu ekonomi growth-nya itu antara 4,7 sampai 5%. Sementara Maluku Utara itu adalah 34,58 atau 34,6. Jadi ini nggak main-main. Jadi bukan kebetulan. Oh, kita bisa orang bilang itu karena nikel tuh ya. Dari dulu juga ada nikel. Tapi ya kan? memang salah satunya karena hilirisasi dari udah jalan. Ya, hilirisasi dari produk turunan nikel. Dan naik terus ya Bu, ekonomi growth. Diharapkan demikian. Ya. Jadi kalau beliau saya mau tanya, menyangka nggak akhirnya menjadi gubernur ya? Bahwa apakah itu cita-cita saya menjadi gubernur tidak pernah. Tidak pernah. Saya adalah seorang istri, ibu rumah tangga, mendampingi suami, mendukung cita-cita suami. Saya adalah pendamping. Tapi karena kecelakaan 12 Oktober tersebut cuma dikasih 7 hari, jika tidak ada pengganti maka waktu itu nomor urutannya 4 akan didiskualifikasi. Ketika itu saya menolak untuk pertama. Awalnya saya menolak karena saya merasakan Maluku Utara ini sangat laki ya. Kayak saya kan perempuan, udah gitu. Sebenarnya pertimbangannya kayak saya perempuan, jadi banyak yang datang ke saya, terutama partai-partai politik dan masyarakat waktu itu. Ibu aja yang menggantikan almarhum. Ketika kejadian kan yang pengen saya lakukan adalah pulang ke Jakarta, meninggalkan semua yang ada di Maluku Utara dan saya mau kembali ke anak-anak saya. Kayak traumanya tuh cukup berat. Pasti.
Terus banyak yang ke saya minta ibu yang gantiin. Saya bilang nggak bisa, saya ini perempuan, saya nggak ngerti apapun. Kemudian partai politik pendukung, masyarakat bilang kami akan mendukung ibu, kami mau ibu yang maju. Secara evaluasi saya sebagai ibu rumah tangga dan yang mendamping almarhum, saya pun merasa pada saat itu tidak ada tokoh yang cukup kuat untuk kita bisa memenangkan ini. Dan akhirnya saya setuju karena saya menolak untuk kemudian ini selesai begitu saja. Karena saya sudah melihat terlalu banyak, mendengar sudah terlalu banyak. Saya merasa bahwa saya harus melanjutkan gagasan dan mimpi besar dari almarhum suami saya. Akhirnya saya setuju. Apakah waktu itu saya yakin saya akan menang? Saya yakin saya akan menang. Apa yang buat ibu yakin? Ketika itu ada suatu feeling, perasaan, suara. Saya merasa selama saya menjaga hati saya bersih, saya akan memenangkan kontestasi Pilgub ini. Oke. Kemudian saya mengevaluasi, karena saya adalah pembisnis juga. Saya mengevaluasi, melakukan SWOT analysis, hitungannya kita punya 4 paslon. Saya satu-satunya perempuan, 3 adalah pria. 50% dari Maluku Utara adalah perempuan. Ya. Dan ketika mulai kampanye saya selalu bilang 50% dari warga Maluku Utara adalah perempuan, 51% lah. Dan yang paling mengerti perempuan adalah perempuan. Tapi sorry, Jadi, saya potong. Bukankah ibu tahu ya, saya kan juga pernah pilkada ikut 3 kali kalah, tapi ibu ya nggak kayak ibu tuh sekali langsung menang, menang 1 putaran lagi. Perempuan itu kadang-kadang tidak mau memilih perempuan sebagai pemimpinnya, Bu. Sebenarnya tergantung bagaimana kita meyakinkan mereka. Jadi saya selalu berbicara dengan analogi yang sangat sederhana. Yes. Yang paling mengerti perempuan adalah perempuan. Dan itu yang ibu pakai? Iya. Dan jika perempuan Maluku Utara bersatu, maka saya akan menang. Karena perempuan Maluku Utara 51%. Yakin nggak menang 1 putaran? Saya sudah punya feeling bahwa saya akan menang. Saya punya data berdasarkan survei dari indikator bahwa memang saya juga di posisi tertinggi. Dan saya selalu menggunakan data ketika berbicara. Tapi feeling main? Feeling juga main. Feeling dan data mengatakan saya akan menang. Oke, luar biasa ya Bu. Kemudian, tapi yakin banget ya 1 putaran waktu itu? Dasar easy. 4 ya? Ya saya alasan kenapa saya memilih untuk maju karena menurut saya tidak ada tokoh yang cukup kuat dalam 40 hari bisa menggantikan seorang Benny Laos, dan jika tidak ada tokoh yang cukup kuat menggantikan Benny Laos maka kita akan kalah. Ibu sadar kalau ibu, mohon maaf ya, sering menyebut saya adalah triple minorities. Ya, perempuan, bukan orang asli ya. Iya. Ya, Cindo. Iya. Ya, dan non Muslim. Iya. Apa yang buat ibu yakin banget? Karena saya perempuan dan saya yakin perempuan akan mendukung saya dan perempuan adalah 51%. Dan kemudian saya juga punya emotional bonding yang cukup baik dengan milenial dan Gen Z. Karena saya sudah membangun. Ibu punya yayasan ya? Pertama saya punya yayasan, kedua Yayasan Bela Peduli. Saya juga punya kegiatan untuk Malut Selection. Kita mencari talent bola, salah satu dari putra Maluku Utara kemarin. Maluku United top ya. Masuk ke timnas U20 waktu itu. Dan emang saya menyukai kegiatan bersama-sama dengan mereka. Awalnya karena memang saya menikmati. Jadi saya suka kegiatan dengan para generasi muda Maluku Utara. Sampai akhirnya statue gitu. Ya, statue itu juga salah satu dari putra Maluku Utara. Tahu nggak statue? Dola Fajar Sekali. Itu juga Maluku Utara. Statue itu apa? Stay Lanjuek. Iya kali ya, nggak tahu. Mana gimana sih? Dari warga ibu itu tobangan menasional tuh Bu. Iya. Statue. Oke, jadi saya tuh bukan apa-apa ya. Saya pernah ke Tidore, saya pernah Ternate, penduduknya nggak sampai 1,3 juta ya. 1,3 juta ya. Tapi orang nggak pernah tahu secara sejarah itu Maluku Utara tuh sangat kuat. Iya. Karena dulu ada 4 kerajaan ya Bu ya. Iya. Koreksi saya kalau saya. Iya. Ternate, Tidore, Jailolo dan Bacan. Iya benar. Sehingga disebut apa? Dulu kalau kita nyebut Maluku tuh 4 ini ya Bu ya. Iya, mereka suka sebutnya Maluku Kieraha. Kie itu gunung, Raha itu 4. 4 gunung. Atau 4 kesultanan. Oke. Gunung yang terkenal Gamalama.
Ada Gamalama, ada Gunung Ibu, ada Dukono. Ya. Yang ada di Wang Seribu dulu apa Ibu ya? Tidore. Nama ada gunungnya? Iya, dia pulau tapi berbentuk gunung, itu Tidore. Bukan Maitara itu, bukan ya? Bukan. Lain lagi? Mirip, berdekatan, mirip. Bentuknya mirip semua. Saya nggak pernah tahu. Dulu ya Dorce itu yang orang Padang tiba-tiba memasang namanya di belakang Gamalama. Gamalama. Ibu nggak tahu juga? Iya, saya tahu Dorce Gamalama, tapi dari apakah dia asli Maluku Utara atau enggak? Dia kan orang Padang itu, Bu. Ya, tapi yang penting Dorce sudah memperkenalkan nama Gamalama. Ya, Gamalama. Nasional. Oke, Bu, keberhasilan Ibu orang mengatakan ini kan karena ada nikel di situ, terutama di Halmahera, ya, gitu. Dan kalau nggak salah dari PDB-nya Ibu tuh 75% berasal dari nikel ya, Bu ya. Dari APBD Maluku Utara 3,2 triliun. Ya. Kontribusi PAD-nya 30%, DBH-nya 30%, DAU-nya 30%. Sebagian besar dari pertambangan. Bisa dikatakan jika PAD dan DBH digabung dan itu mostly dari pertambangan, 50% dari pertambangan. Is it good or bad? It's good and it's bad. It's good karena pertumbuhan ekonominya tinggi bahwa menciptakan lapangan pekerjaan di sana. Tetapi kemudian jika tidak dilakukan good mining, maka dampak lingkungannya pun real. Selalu menjadi isu ya? Selalu menjadi isu. Jadi harus dijaga keseimbangan antara, kita butuh pertumbuhan ekonomi. Iyalah pasti. Pertumbuhan ekonomi kita butuhkan hari ini. Ya. Tetapi menjaga lingkungan yang sustainable dengan good mining practice itu adalah tanggung jawab kita kepada anak cucu kita. Ya. Karena kita bukan mewarisi alam dari leluhur, tapi kemudian kita meminjamnya dari anak cucu kita. So kita harus menjaga keseimbangan dan itu apakah sudah dilakukan dengan benar? Belum. Menurut saya pribadi. Wah, ini jarang ya seorang pemimpin mau mengakui bahwa belum maksimal ya Bu ya? Belum. Memang perannya seorang pemimpin itu meningkatkan ekonomi. Iya. Nomor 2 juga ada aspek juga masalah menjaga lingkungan. Mungkin di nomor 2 Ibu lebih punya beban yang untuk diselesaikan. Pertama, saya ini pencinta alam ya. Saya diver. Saya tuh cinta banget sama bawah laut Maluku Utara. Jadi saya tahu betapa dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk menumbuhkan sebuah koral menjadi seindah itu. Yang rusak ya. Dan dibutuhkan waktu cepat sekali untuk membuatnya rusak, dan jika tidak ada upaya yang besar itu tidak pernah bisa terestorasi kembali. Dan menurut bawah laut itu sangat indah. Sayang kalau kemudian anak cucu kita tidak bisa melihatnya. Kemudian 20% adalah nelayan kita, dan jika laut tidak dijaga dengan baik, para nelayan ini akan kesulitan mencari ikan. Begitupun dengan petani, 60% warga kita adalah petani. Jadi Maluku Utara ini harus menjaga alamnya dengan baik, dengan sustainable, karena sumber daya alam itu akan habis. Ketika habis, terus apa yang tersisa? Bahwa seharusnya pertumbuhan ekonomi dari mining ini baik, tapi harus good mining practice, limbah dan lain-lainnya harus sesuai AMDAL, sesuai dengan SOP yang berlaku sehingga tidak merusak lingkungan. Kemudian ini kan pertumbuhan ekonominya signifikan. Nah, ini harusnya dijadikan leverage, dijadikan bargain kepada pemerintah pusat untuk bangun infrastruktur Maluku Utara, jalan, jembatan dibangun, karena kata Pak Presiden Prabowo kan harus pemerataan ekonomi. Pemerataan ekonomi tidak bisa tercapai apabila jalan jembatan kita tuh belum terkoneksi. Dan saat ini jalan jembatan itu belum terkoneksi dengan baik. Dari kita selain inventaris, kita masih butuh sekitar 8 triliun jalan provinsi dan kabupaten untuk bisa terkoneksi. Dan dari jalan nasional masih butuh sekitar 10 triliun. Harapannya dalam 5 tahun ke depan dengan pertumbuhan tertinggi di Indonesia, pemerintah pusat memprioritaskan Maluku Utara untuk dibangun. Sehingga sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi. Kalau jika jalan jembatan terkoneksi. Dan yang kedua, di 5 tahun ini saya sangat serius fokus kepada kualitas pendidikan, SDM, berbagai macam upaya sehingga yang dihasilkan oleh SMK vokasi, yang dihasilkan oleh perguruan tinggi itu SDM-nya itu siap untuk industri masa depan, untuk industri yang tertampung. Jangan menerima
tentu semua warga negara Indonesia, tapi karena saya Gubernur Maluku Utara, tentu saya bertanggung jawab pada warga 1,3 juta. Pastikan mereka yang masuk kerja di industri Prioritas. itu prioritas. Kecuali kalau dari lokal tidak ada. Iya, kecuali dari lokal tidak ada, bukan dari luar Maluku Utara yang masuk terus ganti KTP menjadi Maluku Utara. Iya, semuanya warga negara Indonesia, tapi kan ada keberpihakan. iya, ketika sumber daya alam itu adanya di Maluku Utara kan berarti rezekinya Maluku Utara. Cuman memang faktanya adalah bahwa skillnya belum cukup. Jadi PR pemerintah Provinsi Maluku Utara tuh harus mengupgrade skill. Upskilling. Ya, upskilling sehingga mereka bukan hanya operator alat berat, bukan hanya di pekerjaan kasar, tapi juga sudah ada di tenaga ahli. Ya. Kayak tadi saya ketemu Prof Stella. Oh, dapat Berdiskusi, masukan banyak. mencari solusi untuk itu. Itu dari perempuan ke perempuannya. Biasanya lebih masuk. Ya, dan kan Prof Stella dengan background pendidikannya dan sangat out of the box, beliau tadi menghasilkan solusi yang sangat konkret bisa diaplikasi dan sudah ada action plan untuk saya follow up untuk mengupgrade SDM Maluku Utara. Oke. Saya pun komit Bu, kalau film ini berhasil, Ya, ini film akan dibikin sebagian dengan AI. ya. Kita AI teknologi kita kemarin sudah menghasilkan film pendek pemenang di Cannes. Oh, Dan saya udah bilang sama teman-teman, oke, kita akan ajari ya sekaligus memproduksi film ini. Kita akan ajari anak-anak Maluku Utara untuk membuat AI. Sehingga ibu nanti punya army Bu, punya serdaru-serdaru AI, anak-anak muda yang bisa mempromosikan keindahan, kehebatan budaya dari Maluku Utara ke mata dunia. Fakta Bu, pemakai konsumer TikTok paling banyak di dunia itu adalah Indonesia. Oh. Kita mau bergerak dari konsumen menjadi pro konsum namanya. Jadi dia bisa memproduce juga. Gampang banget bikinnya Bu. Iya. Ya, jadi saya sangat mendukung. Ya, jadi terima kasih dukung Ibu. Jadi teman-teman, hari ini juga tadi kita baru ngobrol dengan produser Amadius Mas Indra dan tim kita konsultan, kita akan memulai bismillah ya membuat film Clavis Mundi. Clavis Mundi itu apa? Kunci dunia. Ini cerita tentang Enrique yang lahir di Tidore, yang mengelilingi bumi pertama bersama Magellan. Ya, semoga slogan nenek moyang orang pelaut itu bukan slogan kosong. Ya. Dan hebat banget ya, itu adalah orang Maluku Utara. Karena Maluku Ternate Tidore abad ketiga ya. Abad ketiga udah mulai ada kerajaan-kerajaan yang luar biasa. Iya. Kalau nggak salah kekuasaannya sampai ke Papua ya Bu ya. Iya. Ya. Nah, ada satu teori, satu bangsa akan hebat kalau dia punya tradisi sejarah yang panjang. Ya, Maluku Utara dengan 4 kesultanan itu sejarahnya sangat panjang, dan peradabannya sangat dalam menurut saya. Banyak hal yang bisa diceritakan dan di-sharing dari Maluku Utara untuk Indonesia bahkan untuk dunia. Harapannya jika pembuatan film Clavis Mundi Enrique ini di Maluku Utara dan kemudian putra-putri Maluku Utara bisa terlibat dalam pembuatan yang hybrid ya, 50% menggunakan AI, akan menjadi workshop yang baik buat mereka, pengalaman yang baik buat mereka. Harapannya setelah itu mereka mungkin bisa mengangkat cerita-cerita rakyat, budaya Maluku Utara dengan skill baru yang mereka miliki. Karena tentang buah kenarinya. Iya, karena saya selalu percaya putra-putri Maluku Utara itu sangat kreatif dan bertalenta. Semua tim saya itu orang Maluku Utara. Saya selalu memberdayakan putra-putri lokal karena menurut saya jika mereka diberikan kesempatan, mereka hanya belum mendapatkan kesempatan. Tapi once mereka dapat kesempatan, pelatihan dan keterampilan, they as good as yang ada di Jawa juga. Bu. Jadi semoga dengan film ini juga kita akan membuka mata dunia. Ya, betapa hebatnya Maluku Utara. Bukan cuma nikelnya doang. Ya. Di sana potensi perikanan juga dasar Ibu ya. Hanya hiliris belum maksimal. Belum maksimal. Jadi 5 tahun ke depan saya akan memaksimalkan hilirisasi dan potensi perikanan dan pertanian peternakan, perkebunan. Harus sustainable. Jadi ketika suatu hari sumber daya alam ini habis sudah siap ini perikanan, pertanian, perkebunan, peternakan untuk menggantikan PAD dan DBH yang dihasilkan oleh pertambangan. Dan
pertanian, perikanan, selama itu pangan dia akan selalu sustainable forever. Mau zaman kayak apapun orang tuh makan. Apapun, kapanpun. Yang penting menyediakan off-takernya ya Bu ya. Iya. Off-taker ngajarin mereka ya. Iya. We use teknologi Bu, Iya. jangan lupa gunakan teknologi. Sehingga nilai tukar petani nelayan itu meningkat. Ya. Yang menarik juga, di Maluku Utara banyak sekali pohon kelapa. Iya. Betul ya? Penghasil kopra. Iya. Tapi katanya udah sulit sekali untuk dipetik ya Bu ya. Karena kekurangan orang juga ya. Ya kurang orang manjat lah sekarang. Orang karena manjat, kan ya. tinggi-tinggi tuh udah makin Dulu tua makin pakai monyet pun lagi udah gak banyak kali di Maluku Utara. Atau mungkin tidak ada. Dulu pakai manusia, Dulu hanya manusia. yang dulu lebih lebih Ya. gigih dan mau, yang muda-muda makin dikit yang mau. Ya, saya dengar ada upaya untuk bagaimana merekrut pemuda-pemuda lokal ya untuk mulai bekerja termasuk menjadi pemanjat pohon. Ya ada perusahaan swasta dia bahkan sampai bikin sekolah manjat kelapa. Tapi yang menggunakan alat, jadi ada alat pengaman, kemudian ada alat-alat yang diperbantukan sehingga pekerjaannya lebih nyantai. Terus dia pakai kursi juga alatnya, jadi kalau udah sampai di atas mau metik kelapa tuh bisa duduk, ketika capek tuh bisa istirahat gitu. Jadi Tapi itu memanfaatkan. apa? Teknologi simple aja, Iya sederhana simple aja. Kemarin saya dengar job fair-nya aman banget ya Bu ya? Iya job fair-nya rame banget. Rame Total banget dan 12.000. aman. Nggak ada ribut-ribut. Aman. Kita bahkan di hotel bintang pakai AC. Dan kemudian kita memanfaatkan platform online juga. Ya. Jadi secara offline 6.000, Ya. secara online 6.000 juga. Ya. Jadi kalau di mana ada beberapa tempat job fair-nya sampai diribut-ribut, sikut-sikutan, ya kita harus belajar dari bagaimana Ibu Coanda, Shirley Coanda melakukannya di waktu itu mana? Ternate. Iya di Ternate. Ternate. Berapa orang yang daftar waktu itu Bu? Total 12.000. Berapa orang bisa disalurkan? Dari 12.000 akhirnya dapat 3.200. Oke, 25% lebih ya. Iya. That's okay. Oke, Bu, apa tantangan terbesar bagi Ibu sekarang untuk melanjutkan? Ini kan belum 1 tahun nih, Baru Bu 4 Shirley. bulan. Baru 4 bulan. 4 bulan udah kayak gini nih, ya. Jadi apa tantangan terbesar atau PR Ibu terbesar? PR saya terbesar itu adalah pertama reformasi birokrasi secara tata kelola pemerintahan menuju ke digitalisasi dan reformasi mindset dari Mindset. kurang melayani menjadi lebih melayani. ASN kita pemerintah Provinsi Maluku Utara harus bersama-sama sadar bahwa kita ini ada karena rakyat. Saya dipilih oleh rakyat, ASN digaji oleh rakyat, harus memanfaatkan semua APBD yang menjadi hak rakyat untuk bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu menjadi PR 5 tahun ke depan. Mindsetnya harus diubah dulu. Sehingga setiap mau bikin program, apakah ini berdampak? Apakah ini bermanfaat? Apakah APBD setiap rupiahnya udah dimanfaatkan dengan baik sehingga bisa menghasilkan either meningkatkan kesejahteraan rakyat atau bisa menghasilkan nilai ekonomi lainnya sehingga ada multiply effect, bukan hanya menghabiskan anggaran kemudian admin lengkap. Itu tantangan terbesar dalam mengubahnya menurut saya yang pertama. Dan yang kedua adalah ketika 100 hari saya bisa menggratiskan SMA. Dalam hari ini uang komite SMA itu udah gratis melalui BOSPE. Tapi kemudian di Maluku Utara itu ada yang namanya uang komite. 50.000 sampai 250.000 per bulan per anak. Entahlah sesuatu yang dibikin oleh para orang tua sendiri yang kemudian akhirnya menjadi beban kepada orang tua itu juga sendiri dan akhirnya dikomplain. Jadi SMA itu uang sekolahnya udah gratis. Dan ini bukan hanya berlaku di Maluku Utara, ada beberapa provinsi juga seperti itu. Ada lagi namanya uang komite. Jadi ada biaya lagi yang harus dikeluarkan oleh orang tua untuk sekolah, kasih ke sekolah. Padahal itu nggak ada aturannya. Ini kebiasaan iya, namanya uang komite. Jadi sebenarnya awalnya itu kesepakatan para orang tua yang kemudian menjadi suatu kebiasaan dan kemudian mereka tidak tahu bagaimana mengstop ini semuanya lagi. Makanya Pemprov hadir bukan meniadakan, tapi kita membayarnya dengan anggaran dari Pemprov namanya BOSDA kepada seluruh SMA, SMK, SLB yang ada di Maluku Utara. Itu untuk guru-guru, untuk sekolah? Nah, untuk sekolah. Kayak BOS gitu ya? Kayak BOSPE, jadi BOSDA. Karena kadang mereka merasa BOSPE itu gak cukup. Asal muasalnya ada uang komite itu karena merasa BOSPE itu gak cukup. Jadi sekarang ada BOSDA. Jadi sekarang SMA itu benar-benar gratis. Karena berdasarkan data statistik itu dari SMP ada 27% siswa itu tidak lanjut ke SMA, salah satunya karena biaya. Kemudian ketika sudah mau ujian atau mau ngambil ijazah, gak bisa ikut ujian, gak bisa ambil ijazah karena uang komitenya ada tunggakan.
Jadi itu kita putihkan semua. Kita ada 2.400 ijazah yang belum bisa diambil karena udah tunggakan, kita putihkan, mereka bisa ambil, bisa kerja, bisa daftar ke kuliah dengan adanya ijazah. Dan sejak bulan April SMA, SMK, SLB udah dibayar oleh Pemprov untuk yang negeri, yang swasta dan madrasah mulai bulan Juli tahun ajaran baru. Dan anggarannya udah siap. Keren Ibu. Kemudian kesehatan, BPJS UHC prioritas dengan KTP Morotai bisa aktivasi BPJS, tapi tentu jika dia masuk di desil 1, 2, 3, 4. Jika memang dia mandiri, dia mampu, itu tidak bisa dipakai. Tapi kan kemudian gratis saja tidak cukup. Nah, PR saya yang paling sulit adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas pelayanan kesehatan. Itu PR jangka panjang. Oke. Mungkin tawaran-tawaran mungkin ada upskilling, reskilling yang online cukup membantu ya Bu? Iya, sangat membantu. Kalau internet gimana Bu? Maluku Utara? Internet dari knowing the geographic kita masih ada sekitar situation. 2-3 dari 1.200 desa, kita masih sekitar ada 300 desa itu yang blank spot. Blank spot. Ini 25% ya? Iya, kita bekerja sama dengan beberapa swasta, bekerja sama dengan Komdigi untuk segera menuntaskan blank spot tersebut. Karena sekarang zaman digitalisasi, kata Pak Presiden pendidikan harus digitalisasi. Program kita juga pendidikan digitalisasi. Ketika kita sulit mencari guru-guru yang terbaik untuk ada di daerah-daerah terluar 3T pulau-pulau, kita harus memanfaatkan digital. Jadi guru yang bagus diajar dari Ternate atau dari Jawa, kemudian dipasang TV di semua SMA, bisa mengajarkan anak-anak. Tapi kalau nggak ada signal gimana? Ibu udah melakukan upaya-upaya untuk Udah. Jadi saya ada upaya saya menggunakan APBD, kemudian ada upaya minta bantuan dari Komdigi itu berjalan. Target kita jika tidak ada kendala, harusnya tahun depan kita udah 100% nggak ada blank spot lagi. Keren. Karena secara pemerintahan pun kan kita harus digitalisasi. Nggak ada signal gimana kita mau digitalisasi. Karena kan pemerintahan itu mulai dari desa ke kabupaten, kabupaten ke Pemprov. Kita ini kan Pemprov sebenarnya cuma koordinator, perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Semua data itu kan adanya di desa. Dari desa itulah harus dilakukan digitalisasi sehingga data yang masuk emang real time dan benar. Oke. Apa kabar rumah dinas di Sofivi, Bu? Ya masih direnov. Wah, waktu Ibu dilantik itu viral tuh. Ibu ngeritik buat rumah dinas di Sofivi tidak memadai ya gitu. Iya. Jadi Ibu masih di Ternate? Lebih banyak. Saya di Ternate dan di Sofivi saya pinjam rumah dinasnya Sekprov. Sekprov. Iya. Kantornya juga saya pinjam kantornya Sekprov. Sedang dibangun. Kantor saya lagi direnovasi. Rumah dinas pun lagi direnovasi. Itu di Halmahera ya Bu ya? Itu di Sofivi. Ya Sofivi itu di Halmahera. Di Halmahera. Jadi agak nggak masuk akal kata orang ya. Di situ nikelnya gila-gilaan gitu depositnya, tapi pemerintahan seperti itu ya. Kemudian rakyatnya masih banyak juga yang masih perlu dibantu ya Bu, betul ya? Yang tidak kebagian kerjaan. Saya pikir tugas dari Ibu Shirley itu enggak ringan loh ya. Bagaimana menyadarkan teman-teman pengusaha, yes we need them. Tapi mereka juga harus memikirkan sesuatu ya untuk rakyat, di mana tanahnya ya pulaunya dia dipakai untuk melakukan aktivitas produksi. Iya, enggak gampang, tapi jika dibantu rame-rame enggak sulit juga. Karena pada dasarnya bisa jika semuanya mendukung dan mau. Ya. Saya iseng aja. Ibu menyesal gak jadi gubernur? Menyesal gak? Kan bukan cita-cita tuh. Cuman menggantikan suami. Menyesal sih enggak. Karena ini keputusan saya. Tapi kalau capek dan kadang bertanya, kenapa saya ada di sini ya? Itu kadang manusiawi. Yes. Ketika mulai capek dan kemudian ada beberapa hal, kan kita dimensi yang berbeda. Saya dari swasta dan ini pemerintahan tuh mindsetnya kadang berbeda. Ketika capek kadang kayak kenapa saya ada di sini. Tapi kemudian itu biasanya saat berdoa atau pulang lihat anak-anak, atau saya turun ke lapangan lihat masyarakat, mengingatkan saya kembali lagi kenapa saya ada di sini dari awal, hanya untuk memastikan bahwa kan kemarin saya kehilangan suami karena kurangnya fasilitas kesehatan di sebuah kabupaten. Itu tuh rasanya gak enak. Terlambat dia ditolong ya? Bukan terlambat ditolong, emang gak ada yang bisa dipakai buat ditolong. Kan gak punya oksigen,
nggak punya alat picu jantung, udah kemasukan air, kan butuh oksigen lah ya untuk bernapas biar ritmenya. Jadi ketika saya datang itu udah late 1 jam pun almarhum tuh masih ada detak jantungnya, masih bernapas tapi nggak ada oksigen, masih pakai alat yang dipompa-pompa manual gitu dan di push gitu. Kayak saya mau minta tolong, mau teriak, mau kirim SOS pun tidak ada airport. Kaki saya terbakar level 2, 18% dari lutut ke telapak kaki. Saya nggak punya painkiller. Rasanya sakit sekali. Saya bertahan sampai pagi tuh cuman karena bangun nangis pingsan gitu aja. Terus ada staff saya dioperasi, nggak ada obat bius. Dia dijahit dengan tali senar. Saya merasakannya, tapi sebenarnya itu dirasakan oleh banyak masyarakat setiap harinya. Kejadian beberapa hari sebelumnya ada yang sesar melahirkan meninggal. Kayak so sad gitu. Saya merasa waktu itu saya marah, kayak ini marah lah. Kayak kok bisa seperti gitu. Ini. And then ya salah satu alasan saya mau maju karena ini nggak benar, pemerintah itu harus hadir, nggak boleh rakyat dibiarkan kayak gini. Dan harusnya pelayanan kesehatan itu bukan privilege, itu sebenarnya haknya mereka sebagai warga negara. And I merasa I can help them. What do you learn from that, Bu? Ibu mulai bangun fasilitas kesehatan yang memadai? Ya, didukung dengan Kemenkes. Jadi kemarin Pak Menkes datang langsung peletakan batu pertama untuk rumah sakit tipe C di Bobong, tempat kejadian. Rumah sakit baru ini dengan anggaran 150 miliar bisa untuk bayi prematur, bisa untuk Sesar? Cuci darah, bisa ada CT scan, lengkap lah. Pelayanan kesehatan yang baik untuk sebuah kabupaten. Ada di Bobong nanti di Taliabu, terus kemarin dari Haltim juga dapat. Kita sekarang juga lagi pembenahan pelayanan kesehatan di rumah sakit di provinsi yang ada di Ternate. Dan ada di Sovivi. PR, kualitas pelayanan kesehatan itu PR panjang. Nggak bisa seperti gratis ada uang bayar, nggak bisa, butuh waktu. Kemudian kita mulai nyicil cari beasiswa untuk dokter-dokter S1, S2. Pak Menteri Kesehatan sangat mendukung untuk peningkatan pelayanan kesehatan di Maluku Utara. Kami sangat terbantu dengan bantuan dari Kemenkes. Bu, potensi Maluku Utara berikutnya adalah pariwisata ya? Harapannya. Ya, banyak gunung keren ya, pantai. Saya melihat sendiri ya, jadi wow keren banget. Banyak tempat diving juga ya Bu ya? Iya, banyak tempat diving, banyak gunung yang cantik. Kalau pendaki itu biasanya merasa Gamkonora. Jadi ada gunung namanya Gamkonora, itu sangat cantik. Ibu kalau lagi kesel-kesel gitu diving? Iya. Mencari ketenangan di bawah laut. Saya biasanya mermaiding. Apa jadi yang gerakan pakai kostum mermaid, kemudian free dive. Ada yang itunya, siripnya di belakang gitu ya. Atau diving. Saya pikir itu mermaid beneran, Bu. Mencari ketenangan di bawah laut. Pernah sendiri ya diving? Diving tidak pernah sendiri. Diving selalu harus ada buddy. SOP-nya begitu. Harus ada begitu. Ya. Bahaya ya Bu ya. Bahaya. Wow. Semakin kita mengenal laut, kita semakin menyadari bahwa tidak ada yang kuat di laut itu. Kecil sekali rasanya. Iya. Kecil. What is your best spot Bu for diving? Di Maluku Utara? Maluku Utara? Ada 2, satu di Morotai, ada Shark Point. Jadi kalau dive di situ 18 meter, bawahnya pasir putih, udah pasti dapat hiu kayak 20 hiu, shark, black tip, reef sharks. Jangan disentuh hiunya. Dia akan datang welcome kita, dia akan ngeliling-ngeliling kita. Jadi kita bisa lihat hiu dari jarak dekat. Sebesar ya sekitar 1,2, 1,5 meter. Tapi dia reef shark, bukan oceanic, bukan seperti di film-film Hollywood gitu, bukan. Dia lebih tame lah, lebih jinak asal nggak disentuh. Kemudian di Ternate ada satu spot, saya bilangnya ST Point. Karena saya yang pertama kali dive di situ, jadi saya beri nama ST Point. Point. Iya, di situ tuh ada schooling Barakuda, ada schooling GT, ada Pinnacle, cantik banget. Di Pulau Hiri. Udah banyak turis yang datang? Ada, apa banyak belum? Kendala tiket mahal. And we need promotion. Iya, kita butuh promotion dan peningkatan infrastruktur. Raja Ampat kan juga mahal Bu.
Iya, kita We need hanya promotion. belum menemukan ya strategi yang pas atau karena itu kan harus hulu sama hilir. Ya. Kadang promosinya berjalan banyak yang mau datang, Sininya nggak tapi siap. kemudian sininya nggak Nggak siap. Selalu kendala dengan tiket mahal, tapi ya kembali lagi Ya. Papua juga tiketnya mahal. Lebih mahal Hanya lagi mungkin lah. ekosistem hulu hilirnya belum terbentuk. Ini tugas kita ya. Iya. Tapi bukan tugas pemerintah aja. Saya pikir seluruh stakeholder lah ya. Iya, itu harus ada dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kemudian swasta. Ya. Komunitas. Takes time. Oke. Pariwisata itu takes time, udah bisa simsalabim. Yes. Orang nggak banyak tahu di Maluku Utara ada Morotai ya, satu sebenarnya landasan pesawat ya Bu ya. Iya. Yang dulu zaman MacArthur ya. Iya, ada MacArthur. zaman penjajahan Jepang juga yang sangat Iya. luar biasa. Berapa runway? 4 runway saya dengar ya. 7. 7 runway. Tapi Iya. baru 1 yang dibuka kembali. Oh. Dulu almarhum jadi bupati di Morotai. Iya. Itu 2017 sampai 22. Saya dengar potensi pariwisatanya juga luar biasa ya Bu ya. Ya, Morotai sangat cantik seperti Maldives, kita suka bilang Pearl of Pacific. Pearl of Pacific. Ya, bentuk Ya. pulau-pulaunya seperti Maldives gitu. Oh, banyak pulau-pulaunya. Ya, banyak pulau-pulau pasir putih, lautnya turquoise gitu. Again and again we need promotion. Ya, Bandar we need udara udah promotion and infrastruktur yang Oke. mendukung. Oke Bu, keren banget. Terima kasih sudah jadi tamu saya. Wih, 34 menit. Oh, thank you. Ibu ingin menyampaikan sesuatu yang menonton? Buat selama 4 bulan ini saya di setiap kegiatan bertemu, saya tuh sering didatangin sama mulai dari remaja, ibu-ibu, perempuan kebanyakan datang. Ibu, saya selalu ngikutin ibu, saya doakan ibu yang terbaik. Saya ngefans banget sama ibu. Itu tuh memberikan kekuatan buat saya bahwa apa yang saya lakukan ini ternyata berdampak, bahwa ternyata mungkin sebenarnya maju ini nih proses saya grieving juga. Proses saya grieving, proses saya menerima takdir ini. Oke. Tapi ketika mendengar bahwa semua yang saya lakukan bisa menginspire yang lain, saya juga senang. And ketika kadang-kadang kalau turun audiens dengan anak-anak SMA, mahasiswa suka bertanya, bagaimana caranya supaya saya bisa jadi seperti ibu? Saya selalu bilang, saya adalah ibu rumah tangga, saya tidak mengerti birokrasi, saya menjalani pemerintahan ini selalu hanya dengan insting seorang ibu. Dari tadinya saya punya 3 anak, sekarang saya punya 1,3 juta anak. Ketika saya ibu selalu ingin memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, terutama pendidikan, kesehatan, rumah yang nyaman. Itu pun yang akan saya lakukan kepada 1,3 juta anak-anakku di Maluku Utara. Sebagai seorang pemimpin perusahaan, kita selalu berusaha untuk bagaimana karyawannya bisa sejahtera. Kemudian kita selalu bisa solid as a team, dan itu yang saya lakukan untuk gubernur dan para ASN. It takes time untuk kita punya ada saling percaya. Tapi kemudian bertanya bagaimana, saya selalu bilang sky is the limit. Ketika saya ibu rumah tangga kemudian bisa menjadi seperti ini, maka siapapun juga bisa. Karena tidak dibutuhkan, pada akhirnya yang dibutuhkan hanya ingin belajar dan kepedulian. As simple as that. And selalu bertanya gimana caranya ibu bisa kuat. Saya ada di titik terendah dalam hidup saya ada di titik tergelap dalam hidup saya. Pilihan saya hanya 2. Either saya mau terus-terusan menangis dalam kamar, atau saya mau bangkit dan berdiri. Jadi dalam menjadi gubernur ini bagi saya, ini bukan tentang jabatan, bukan tentang Shirley Laos, bukan tentang Benny Laos. Ini tentang bagaimana meneruskan mimpi dari seorang Benny Laos. Saya merasa ini bentuk cinta saya buat suami saya melanjutkan mimpinya, dan kemudian mungkin melalui saya harapan anak-anak di pulau yang tadinya belum mendapat akses sekolah yang baik, ibu-ibu yang setiap kali hamil ada ketakutan ini kalau nanti anaknya sungsan, dia mau sesar, bagaimana kemudian akan hadir fasilitas kesehatan yang
resiko keselamatan mereka menjadi tidak tinggi, mereka mendapatkan akses kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Yang tadi bercita-cita pengen jadi dokter yang hanya mimpi, kemudian mungkin melalui saya harapan itu bisa terwujud. Dan bahwa kemudian Maluku Utara itu bisa cerdas, kemudian sejahtera dan bahagia. Dan mengejar ketertinggalannya. Iya. Dan saya selalu bilang ketika saya bisa, semua orang juga bisa. Karena saya hanya seorang ibu rumah tangga. Jangan nanti ibu dipanggil Ibu Aing. Oke. Masih suka terkenang mungkin mimpi ketemu Pak Benny? Saya jarang mimpi. Waduh. Saya juga ketika ada yang telepon bilang kami mimpi bapak, saya juga jarang mimpi. Tapi ada koneksi gitu, Bu? Ya, saya merasa dia selalu melihat mengawasi saya dan ya saya merasa ini salah satu cara untuk saya terus bisa terkoneksi dengan almarhum. Karena ketika hidup pun beliau kan workaholic ya. Jadi satu-satunya cara untuk terkoneksi dengan almarhum itu juga dengan berbicara tentang pekerjaan atau pemerintahan. Tidak pernah juga kita berbicara hal-hal receh, itu saya pun tidak ditanggapin. Jadi ya ini bentuk saya tetap terkoneksi dengan almarhum. What do you learn from him? Apa yang Ibu pelajarin dari Pak Benny? Bahwa ketulusan dalam hati yang menentukan masa depan kita. Keikhlasan kita yang menentukan masa depan kita. Dan itu yang saya rasakan dalam proses 4 bulan ini. Ketika saya ikhlas menjalani takdir ini, ketika saya menjaga hati saya bersih, tidak ada dendam. Banyaklah orang yang ngomong negatif tentang saya, menghina saya, mengfitnah saya. Itu saya tidak izinkan masuk ke pikiran saya. Apapun saya terima, saya ikhlaskan. Ada saja orang-orang baik yang dikirim membantu saya. Ada saja hikmat yang Tuhan taruh di pikiran saya yang kemudian menjadikan hari ini. Bang Helmi, jangan pikir semua yang saya ucapkan ini saya sudah tahu sebelumnya. Saya tidak tahu. Semua yang saya omongan dan saya lakukan ini berjalan dengan waktu. Baru saya tahu dan saya lakukan. Saya ngeflow. Karena saya percaya ketika saya menolak takdir ini, hidupnya agak sedikit berat. Ketika saya menerima takdir ini, jalanin aja. Saya sering berdoa ke Tuhan, Tuhan ini bukan takdir yang saya minta, tapi saya menerima takdir ini, maka Engkau yang siapkan. Setuju, Bu. Tadi saya mau ngasih tahu Ibu, pokoknya banyak orang ngomongin, gak saya pikirin. Itu kayak kapal itu tenggelam karena membiarkan air masuk ke dalam kapalnya. Iya. Ya kalau kita larang itu, kita cegah masukan itu kotak, ya udah. Yang penting Ibu melakukan yang terbaik. Pertanyaan terakhir agak gosip dikit. Ibu punya komentar tentang KDM? Komentarnya. Viral. Saya dengan pertemuan singkat kemarin akrab sekali loh, Bu, terlihat. Ya karena Kang Dedinya juga sangat bersahabat, sangat friendly. Oh, dia bersahabat dengan siapapun, Bu? Iya, bersahabat dengan siapapun, sangat humble dan apa adanya. Jadi ada beberapa hal yang saya berkonsultasi, nanya gimana gini ya beliau intinya ya pokoknya kita melakukan hal yang benar. Biarkan masyarakat yang ada ekspektasi tertentu, biarin ya. Karena kita ada untuk masyarakat. Selama program kita untuk pro masyarakat, gas. Hajar, gaspol. Thank you, Bu Syari. Terima kasih Bang Sukses Helmi. Terus. Sukses juga. Ya, God bless you. God bless you selamat memimpin Maluku Utara. Saya senang karena sekarang muncul pemimpin-pemimpin yang hebat. Yang memikirkan rakyatnya, yang punya visi gitu. Saya tahu tidak gampang memimpin di Maluku Utara. Ya. Jadi tapi dengan potensi yang luar biasa. Ada nikel situ, ada kelapa, ada perikan, ada pariwisata, ada sejarah yang demikian panjang ya. Karena saya tahu Tanah Tidore itu tidak pernah dijajah ya, Bu ya. Enggak. Maluku Utara tidak pernah dijajah. Ya. Jadi itu satu bekal. Ibu lihat negara yang hebat sekarang semua punya sejarah panjang. Look at China. Ya, look at Jepang. Panjang sejarahnya.
Mesir belum terlalu bergolak. Jadi mestinya ini sesuatu yang modal yang luar biasa. Ya. Kami dan teman-teman dari Jakarta more than happy untuk membantu Ibu. Ya, Ya. terima kasih. Thank you. Kami Wow. tunggu di Maluku Utara berkunjung. Pastilah. Saya tahu buah kenarinya enak banget. Iya. Ya. Jadi kita akan jumpa lagi dengan tamu hebat. Saya nggak tahu apakah saya akan dapat lagi perempuan yang lebih cantik dan lebih pintar dari ini. Terima kasih. Berat banget. Bye-bye. Thank you, Bu. Terima kasih.